Selamat datang di channel YouTube ini. Hari ini kita bicara mengenai audit aset tetap, audit pemeriksaan akuntansi kedua. Perkenalkan, nama saya Robi. Nomor mahasiswa 2020 Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam kegiatan dalam perusahaan dan mungkin bisa mengangkat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri aset tetap itu, pertama, tujuan dari pembeliannya ini bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi misalkan barangnya, misalkan mobil, ternyata mobil itu tiap hari buat transaksikan jual belikan. Jual beli barang bekas itu bukan dianggap sebagai aset, tapi memang kalau misalkan mobil itu digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan untuk kegiatan yang sehari-hari membantu perusahaan, itu bisa dianggap sebagai aset tetap. Namun juga dilihat juga kalau mobil itu baru dibeli setahun kurang kemudian dijual lagi, itu bukan dianggap sebagai aset tetap walaupun dia digunakan dalam operasional perusahaan. Kemudian juga mendapat masa manfaat lebih dari 1 tahun dan jumlahnya cukup material. Aset tetap dapat dibedakan menjadi aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Klasifikasi aset tetap, misalkan untuk aset tetap berwujud itu biasanya kita mengenal tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan pabrik, peralatan kantor, perlengkapan pabrik, perlengkapan kantor yang dalam artian jumlahnya signifikan, kemudian juga pembangunan dalam progres, kemudian aset tidak tetap itu bentuknya hak paten, hak cipta, merek, biaya riset, legalitas usaha, kemudian pengembangan biaya ditangguhkan, dan artian mungkin biayanya masih belum selesai dari kegiatan usaha. Misalkan legalitas untuk yang pabrik besar, legalitas ternyata belum selesai nih, perlu dana besar, ya itu masih diklasifikasikan sebagai aset tetap. Nah, ini diklasifikasi sendiri dilihat dari kebijakannya. Kalau kebijakan kapitalisasi itu harus diketahui dulu. Misalkan adalah kebijakan dalam pembelian memperoleh aktiva tetap itu nilainya dicatat berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Apakah dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai aktiva tetap karena adanya kebijakan itu. Kebijakan itu dikenal dengan namanya kebijakan kapitalisasi atau capitalization policy. Adalah kebijakan dalam pembelian atau memperoleh dan pengakuan sebagai aktiva tetap. Nilai perolehan di bawah batas kebijakan akan dicatat sebagai beban atau biaya. Nilai di atas kebijakan dicatat sebagai aktiva tetap. Contoh, misalkan satu perusahaan mengatakan kapitalisasi untuk sebagai aset tetap itu persatuannya 5 juta. Jika kita beli laptop yang harganya 3,5, maka pencatatan pembelian laptop itu dianggap sebagai beban, bukan dianggap sebagai aktiva tetap. Dan itu dicatat, diawasi juga, bukan berarti dianggap sebagai beban, tidak diawasi, tapi diawasi untuk penggunaannya, pakainya di mana. Namun dicatatnya biasanya di luar pembukaan. Nah itu kebijakan kapitalisasi dari usahanya itu kan sebesar 5 juta di bawah nilai aset kapitalisasi yang ditetapkan. Nah, kembali kita bicara mengenai audit aktiva tetap. Tujuannya apa sih untuk audit aktiva tetap? Tujuan pemeriksaan audit aktiva tetap pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal konflik
yang baik atas aset tersebut. Intinya bahwa kita punya pencatatan dan punya benar-benar dipakai bahwa aset tersebut ada. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di dalam proses keuangan benar-benar ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Jangan-jangan setelah diperiksa ternyata asetnya sudah dijual atau rusak atau tidak dimiliki lagi oleh perusahaan. Jadi harus benar-benar dicek kembali. Ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tersebut dalam tahun berjalan betul-betul merupakan capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Untuk memeriksa apakah diskursus penarikan aset dapat sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi. Kemudian untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Jangan-jangan asetnya itu sudah dijaminkan ke pihak ketiga untuk karena adanya pinjaman kredit. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tujuan dari pemeriksaan aset akibat tetap adalah untuk memeriksa apakah pembebanan pemasukan dalam tahun yang diperiksa dilakukan dengan sesuai SAK standar. Kondisi dan perhitungannya juga telah benar. Kemudian untuk ketujuh, untuk memeriksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi ini harus sesuai nih, jangan sampai udah kita catat ternyata tidak sesuai dengan standar yang akuntansi yang berlaku. Dan itu berefek juga dari cara pelaporan kita melalui ke audit akibat tetap. Nah, ini audit akibat tetap programnya seperti apa nih? Artinya kan butuh step-step yang bukan cuma mie instan yang langsung jadi, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pemeriksaan akibat tetap ini. Sebelum bicara lebih banyak mengenai cara kita audit aset tetap, kita bicara dulu mengenai refresh sedikit mengenai pencatatan untuk akuntansi akibat tetap. Refresh sedikit mengenai akuntansi akibat tetap. Nah, ini bentuk pencatatan untuk aset tetap, dimulai dari pembelian barang, ya enggak dimasukkan dalam catatan, kemudian jika dijual berarti di sebelah kredit, kemudian apakah dari penjualan itu didapat keuntungan atau kerugian dicatat di gain on kerugian atau keuntungan dari penjualan. Dan tiap bulannya untuk akibat tetap ini kan juga dicatat sebagai akumulasi penyusutan dan depresiasi penyusutan di catatan sehari-hari. Kemudian juga untuk transaksinya apakah ada penambahan, pengurangan, transaksinya ada penambahan atau pengurangan, kemudian bentuk saldonya di dalam laporan keuangan di debit atau di kredit, kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan itu seperti apa juga. Ini nanti untuk lebih jelasnya mengenai addition entry, bicara di tabel ini bicara mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk kelengkapan audit. Nah, kita bicara mengenai transaksi keuangan dulu. Kalau kita bicara mengenai transaksi, berarti ya harus ada namanya kelengkapan, keakuratan, dan eksis dari auditnya atas transaksi tersebut. Nah, prosedurnya apa aja sih? Prosedurnya itu salah satu untuk yang kelengkapan itu kita cut off dulu. Kemudian juga test of control, misalkan dalam artian transaksinya dicatat sesuai dengan prosedur perusahaannya. Jadi dia catat seperti apa, kemudian catatannya gimana, bentuk dokumennya apa. Kemudian juga untuk test of existences, intinya kita tes nih
dari dokumen-dokumen tersebut apakah ada eksis atau tidak, dalam artian sesuai dengan catatan yang diungkapkan di laporan. Kemudian akurat nih, bahwa jangan sampai misalkan akurat, artinya bahwa apa yang ditulis di laporan sesuai dengan bentuk, sesuai dengan catatan yang dilaporkan di Provinsi Keuangannya. Jangan sampai misalkan beli mobil dicatatnya motor, itu nggak akurat, itu ngaco. Atau mungkin juga pengertiannya berbeda gitu. Misalkan kayak di Malaysia, kalau kita bicara mengenai misalkan kayak di Malaysia kita bicara mobil, mereka bicara kereta, padahal pengertian kereta di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda gitu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi dan salah pengungkapan dalam laporan. Kemudian bicara mengenai internal control, bicara kontrol juga dan hubungannya dengan keuangan itu diambil dari bukunya audit Pratikum Audit Sukrisno Agus, edisi keempat, penerbitnya Salemba 3, Salemba 4, dan di halaman ditemukan di halaman 156 sampai 159. Internal control dan hubungannya gimana sih, dalam artian audit untuk internal controlnya, pertama kita juga harus ada tambahan dari kegiatan itu. 1 tahun itu ada penambahan kah untuk aset tetapnya, kemudian adakah juga penghapusan dari aset tetap, kemudian kita ngecek juga akhir dari catatan aktif pada tahun sendiri, kemudian akuntansi penyusutannya seperti apa, biaya penyusutannya seperti apa, kemudian akumulasi depresiasinya juga seperti apa, dicatat di dalam laporan keuangan. Kemudian juga sebelum kita bicara lebih lanjut, itu kita juga harus tahu juga bahwa verifikasi adakah penambahan aset, karena penambahan aset ini berefek panjang pada laporan keuangan. Kemudian juga ada 7 sampai 8 akun yang terkait dengan audit atas referensinya. Kemudian untuk bicara mengenai saldo, kita juga punya saldo keuangan, artinya bicara mengenai cara catat nih. Kalau misalkan auditnya dia benar-benar dicatat bahwa catatan itu nggak salah, sesuai, kemudian evaluasi juga ada, kemudian kepemilikannya benar, kemudian juga untuk eksistensinya itu berdasarkan physical setting, berarti dicek berdasarkan fisiknya, bahwa dicek juga berdasarkan hasil catatannya, kemudian dihitung juga cara perhitungan untuk akumulasi depresiasinya seperti apa, terus metode pencatatan depresinya seperti, kemudian kondisi asetnya secara lapangan seperti apa, kemudian untuk ownership juga dicek kebenarannya bahwa memang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Untuk bicara mengenai lebih lanjut mengenai analisa prosedur dari kegiatan manufacturing. Manufacturing sendiri, aset manufaktur itu kan banyak sekali. Tapi secara garis besar
tujuannya apa sih, analisa yang harus dilakukan dengan kemungkinan juga kesalahan dari catatan yang ada. Pertama, membandingkan biaya depresiasi dibagi dengan total pembelian, kos pembeliannya sama setahun tersebut. Dan kemungkinan kesalahannya itu ternyata salah membaginya dengan tahun sebelumnya. Dan sebelumnya kemudian juga membandingkan antara akumulasi depresi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan juga jadi kesalahan itu disalahin dalam cara pencatatan akumulasi depresiasinya, baik secara, kemudian setelah itu kita cek nih tiap bulan atau tahun biaya perbaikannya atau supaya atau small tools yang dalamnya yang signifikan, yang menarik dan sesuai dengan similar yang sama dengan akun itu dengan tahun sebelumnya, untuk membandingkan bahwa itu perlukah dikapitalisasi atau tidak. Mau ceritanya dulu bisa keluar. Ya ampun.
Bandingkan juga dengan biaya manufakturnya sesuai dengan ada prosedur untuk pencatatan depresiasinya, jadi disesuaikan juga, dan takutnya ternyata tidak sesuai dengan catatan yang biasa dilakukan sebelumnya. Kemudian bicara mengenai balance audit objektif, jadi kita bicara mengenai detailnya, kita sebut apakah ada catatan mengenai akuisisi, rencana akuisisi, kemudian tracking juga data individualnya akuisisinya, penambahannya dengan catatan masternya apakah sudah sesuai, kemudian juga catatannya dengan general ledger apakah juga sudah sesuai, kemudian keberadaannya, dalam keberadaannya itu dicek juga untuk keberadaan bahwa disesuaikan dengan infos dan penerimaan dari laporan. Kemudian juga dilihat cek fisik apakah ada barangnya. Nah, untuk cek fisik ini physical checking itu melakukan pengecekan di mana lokasi itu berada, lokasi aset itu berada, baik kuantitasnya dan masih juga bisa layak dipakai, dan transfer antar, apakah juga terjadi transfer antar departemen atas transaksi tersebut. Kemudian juga bicara mengenai kelengkapan dalam pencatatan penambahan, apakah ada tapi juga dengan kelengkapan dari
aset tersebut, apakah juga ada perjanjian sewa atau perjanjian sewa menyewa antara vendor dengan klien dan dicatat sebagai akibat. Kemudian juga cek juga dengan invoice yang berdasarkan dari perlengkapan tersebut, peralatan tersebut. Kemudian ketepatan untuk periksa kelengkapannya berdasarkan tahun itu dicek juga pembelian dari supplier. Kemudian pengklasifikasian dari aset itu cek di tahun tersebut apakah vendor pembelian invoice dari manufacturer pembelian mesin itu dicek invoice-nya, kemudian dicek juga apakah sudah sesuai dengan akun yang diterapkan, kemudian juga apakah ada perjanjian sewa menyewa yang mempengaruhi yang perlu dikapitalisasi di laporan keuangan. Kemudian cut off, intinya cut off ini bahwa kita nggak bisa ngecek secara keseluruhan dari laporan keuangan itu tanpa kita pernah cut off. Jadi dengan fungsinya cut off ini kita juga bisa mereview apakah catatan yang di akhir periode dengan catatan yang tahun berjalan itu sudah sesuai dengan balance sheet yang dilaporkan. Kemudian bicara mengenai kepemilikan dari tahun tersebut berdasarkan invoice dari kita bisa mengetahui apakah misalkan tanah atau bangunan itu sertifikat tanahnya juga perlu dicek kembali apakah memang benar seperti itu, bahwa memang dimiliki oleh klien. Kemudian juga bangunan juga ada catatan mengenai bahwa sesuai dengan klien. Kemudian mesin-mesin apakah juga dilengkapi dengan kontrak, invest, ada certificate of origin jika ada pembelian dari impor, sehingga diketahui bahwa memang benar itu aset dimiliki oleh klien. Jangan sampai sudah dibeli ternyata bukan milik klien tapi milik orang lain. Kemudian setelah kita verifikasi juga apakah di tahun tersebut ada penghapusan dari aset, misalkan asetnya diganti dengan aset yang baru, komputer, misal beli komputer misalkan 10 juta, ternyata komputernya rusak, akhirnya diganti dengan aset yang baru, sehingga aset yang lama harus dihapuskan, muncul dengan aset yang baru. Dan di dalam penggantian aset itu pasti juga timbul namanya keuntungan dan kerugian dari catatan yang ada, karena adanya kelebihan dijual di bawah harga pasar atau dijual di atas harga pasar. Kemudian juga review, cek juga kembali dokumen-dokumen bahwa memang ada nggak ini sudah diverifikasi bahwa aset ini memang sudah lengkap dokumennya dan diautorisasi untuk kita. Kemudian juga adanya kemungkinan juga di permintaan bahwa aset ini rusak sehingga perlu dihapuskan. Kemudian untuk akhir tahun juga dicek kembali apakah semua catatan dari balance sheet secara fisik sudah muncul sejak tanggal, dan semua aset telah dicatat dan direkam sesuai dengan kepentingannya. Kemudian juga dicek kembali untuk perhitungan depresiasi
apakah konsisten dengan peraturan yang ada, dan jika ada koreksi perlu juga dikoreksikan. Kemudian juga dicek kembali dengan catatan akhir dari akumulasi depresiasinya. Apakah akumulasi ini dicatat sesuai dengan master di general ledger-nya dan di masternya dan sesuai dengan general ledger-nya. Kemudian juga di perhitungan akumulasi ini telah akurat dalam perhitungannya, tidak terjadi kesalahan. Untuk buku referensi di audit ini ada 2. Pertama, Pratikum Sutrisno Agus, edisi keempat, penerbit Salemba 4. Kemudian diambil juga dari buku dan auditing dan jasa assurance mendekat terintegrasi karya Ariens, edisi ke-15, penerbitnya Erlangga. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.